Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan menuntun kita dan senantiasa menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Coba dikasih Tuhan, imani kitalah manusia kepunyaan Allah itu. Ya, artinya hidup kita diperlengkapi oleh Allah untuk setiap perbuatan baik. Nah, perlengkapan seperti apa itu? Kita baca ayat sebelumnya tadi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, kita punya kitab suci. Ya, di kitab suci itulah kita akan diajar ya untuk belajar akan kebenaran, untuk kita ditegur ketika kita melakukan kesalahan, untuk kita bisa memperbaiki diri ketika mungkin kita buat sesuatu yang enggak benar, dan juga mendidik kita untuk senantiasa ada dalam kebenaran. Itulah perlengkapan yang diberikan Tuhan. Itu diperlengkapi atas hidup kita. Nah, kalau kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk perbuatan baik, semestinya dan sudah seharusnya perbuatan kita haruslah yang baik. Jadi berbuat baik bukan karena terpaksa. Berbuat baik bukan sesuatu yang sulit semestinya. Kenapa? Karena kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan untuk hal itu. Nah, kalau kita diperlengkapi untuk segala perbuatan baik, mestinya perbuatan kita baik. Nah, kalau kita sudah diperlengkapi dengan perlengkapan Tuhan untuk setiap perbuatan baik, tapi perbuatan kita nggak baik. Kalau kita jahat seperti dunia, orang benci sama kita, kita balas dengan benci. Orang memusuhi kita, genti kita memusuhi. Ya, kita membalas setiap perbuatan orang. Nah, artinya apa? Perlengkapan yang baik yang Tuhan berikan itu sedang tidak kita gunakan. Hati-hati. Nah, itu perlengkapan dari siapa? Kalau Tuhan atau Allah memberikan kepada kita perlengkapan untuk setiap perbuatan baik, iblis sebaliknya, dia akan memberikan sesuatu yang jahat sehingga kita susah berbuat baik, cenderung berbuat jahat. Ya, coba kita rasakan, lebih mudah mana mengampuni atau memusuhi? Lebih mudah mana membalas atau mengalah? Ya, lebih mudah mana kita ya istilahnya mengakui kesalahan
atau kita membela diri. Nah, itu semua dua hal yang terus bertolak belakang. Iblis maunya kita terus merasa benar. Tuhan ingin kita supaya merendahkan diri. Ya, iblis mau supaya kita ini balas kejahatan dengan kejahatan, bahkan dengan yang lebih jahat lagi. Sementara Tuhan ingin kita supaya mengasihi, mengampuni, termasuk terhadap musuh kita. Lah, inilah yang berbeda. Sekarang ya, cek hidup kita masing-masing. Ya, Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk perbuatan baik. Perbuatan kita seperti apa? Kalau masih sama dengan dunia, artinya itu bukanlah perlengkapan yang diberikan Tuhan. Ingat, supaya kita tahu perlengkapan Tuhan itu seperti apa, baca kitab suci. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi hidup kita. Ya, supaya mengasihi, supaya mengampuni, peduli, menolong, membantu dan sebagainya. Ya, itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita lakukan? Ketika kita tahu orang itu jahat sama kita, bagaimana sikap kita? Kalau kita tahu ada orang yang gak suka dengan kita, bagaimana respon kita? Kalau kita lihat orang lain mengalami kesusahan, bagaimana respon kita? Ya, perlengkapan Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana kita peduli, ya, bagaimana kita mengasihi, menolong mereka yang dalam kesusahan. Ya, sebaliknya iblis akan selalu tidak ada urusan, hidupku sendiri, ya gitu. Iblis pengennya kita sombong, akhirnya apa? Semua karena aku sendiri. Sementara Alkitab katakan semua karena kasih karunia. Jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk kita mulai, yuk gunakan perlengkapan yang Tuhan beri. Ya, baca kitab sucimu, ya, baca Alkitabmu supaya kau ngerti apa sih sebetulnya yang Tuhan berikan, ajaran apa sih, perintah apa sih, ya. Dengan kita mengetahui hal itu, mulai lakukan dalam kehidupan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi, si jahat, si iblis, dia berusaha melakukan atau memberikan yang sebaliknya dari yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik, si iblis akan mencoba memberikan setiap kepada kita untuk perbuatan yang jahat. Nah, bagaimana kita memilih yang mana? Ya, saat tertentu kadang-kadang kita lupa. Ayo, mulai sadar sekarang. Ingatlah, kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Mulai sekarang lakukan perbuatan baik, sebab itulah yang dikenan Tuhan. Itulah ciri khas kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang, berbeda dengan dunia. Anak-anak terang penuh kasih, penuh pengampunan, kepedulian, dan anak-anak terang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan hari ini bahwa Engkau Tuhan sudah memperlengkapi kami dengan perlengkapan untuk kami selalu berbuat baik, untuk kami tidak seperti dunia yang cenderung untuk selalu melakukan yang jahat, membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas segala yang buruk dengan lebih buruk. Tetapi perlengkapan yang Tuhan beri sebaliknya, untuk kami mengampuni, untuk kami mengasihi, dan segala perbuatan baik lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, tuntun kami, sertai kami hari ini Tuhan, dan segala aktivitas kami. Jauhkan dari hidup kami celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.